Oke. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chaksurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Bande Aham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanvitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kantha Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanustute Devi Pranamami Ancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangam Payate Girim Yat Kripa Tamahang Vande Sri Gurun Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Katanchana Smriti Asmin Duskaram Sukaram Bhavet Vismrite Viparitam Shyat Sri Chaitanya Namamitam. Hare Krishna. Ya, jadi hari ini kita akan mulai kelas pertama Bakti Sastri Bahasa Indonesia kita. Dan seperti yang telah kita jadwalkan bersama, hari ini kita akan membahas tentang prakata dan kata pengantar dari Srimad Bhagavad Gita. Kalau sebentar dulu sebelum saya mulai, di Bhagavad Gita, karena Bhagavad Gita yang saya miliki ini adalah Bhagavad Gita yang saya download di Gitabase. Kalau Bhagavad Gita yang Prabu punya ada pendahuluannya. Di mana Prabu Secaru? Ada pendahuluannya di situ? Di awal menjelang perang di Kurukshetra. Siapa? Mana Pak? Menjelang perang di Kurukshetra baru ada prakata. Gimana kalimat pembukanya? Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 4 ayat pertama, menjelang perang di Kurukshetra itu. Sebentar dulu. Setelah daftar isi. Kok beda berarti dengan yang saya punya ya? Setelah daftar isi, menjelang perang di Kurukshetra. Itu uraian tentang bagaimana sampai Bhagavad Gita itu disabdakan. Kalau prakata yang saya punya di sini kalimatnya dari semula saya menyusun Bhagavad Gita menurut aslinya dalam bentuk itu prakata. Ya, itu prakatanya. Ini kan prakata. Ya. Ya, terus kata pengantarnya dimulai dari Pemagian Timirandasya. Ya. Oke. Tapi yang tak ada ini anunya menjelang perang di Kurukshetra itu. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas prakata dan kata pengantar saja ya. Minggu depan kita akan mulai bab 1. Oke, silakan. Saya akan mute Prabu semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan atau komentar bisa ada di sini pilihan untuk mengangkat tangan secara digital. Jadi silakan angkat tangan secara digital sebelum bertanya atau bisa menulis di kolom chat. Nanti kita akan diskusikan bersama. Atau kalau tidak bisa melakukan itu, langsung saja unmute dan silakan jeda saya, tidak apa-apa. Oke, jadi hari ini adalah hari yang sangat begitu suci, mujur, hari berpulangnya Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Jadi karena hari ini
kita mengenang Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Dan berkaitan dengan Srimad Bhagavad Gita, Srila Prabhupada beliau pernah menyampaikan. Jadi beliau menyampaikan seperti ini. Guru Maharaj saya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, mengatakan kalau semua buku di dunia ini, semua buku-buku pengetahuan di dunia ini dibakar, dihanguskan. Tetapi kalau kita memiliki Bhagavad Gita, jadi tidak ada, there is no loss. Jadi tidak ada kerugian karena kita masih memiliki Srimad Bhagavad Gita. Terus Srila Prabhupada melanjutkan kembali. Tapi kalau Bhagavad Gita juga ikut terbakar. Jadi, tapi kalau kita memiliki Srimad Bhagavatam, jadi tidak ada ruginya. Dan beliau mengatakan lagi, kalaupun sampai Srimad Bhagavatam hangus juga ikut terbakar, jadi tapi kalau kita masih memiliki Chaitanya Charitamrita, jadi tidak ada ruginya. Jadi sebenarnya Bhagavad Gita ini seperti mungkin yang sudah sering kita dengar, ini merupakan ABC dalam pembelajaran kitab suci Weda. Jadi Bhagavad Gita ini adalah hal yang dasar, seperti kita baru belajar membaca ABC. Tapi ini adalah fondasi yang kita perlukan sebelum kita melanjutkan pembelajaran ke tingkat yang lebih tinggi seperti Srimad Bhagavatam atau Chaitanya Charitamrita. Tapi bukan berarti kita tidak boleh belajar Srimad Bhagavatam sebelum menghabiskan Bhagavad Gita terlebih dahulu. Tidak seperti itu. Jadi kita bisa lakukan secara bersama juga. Karena saya pernah bertanya. Jadi ketika saya belajar dulu di sini di Mayapur Institute, jadi guru saya mengatakan bahwa pembelajaran kita itu harus dilakukan secara sistematis, secara bertahap. Dan kita harus mulai dari Bhagavad Gita, baru kita belajar Bhagavatam dan Chaitanya Charitamrita. Lalu saya bertanya, apa itu berarti kita tidak boleh mempelajari Bhagavatam sebelum kita menguasai Bhagavad Gita? Jadi tidak seperti itu. Boleh kita lakukan secara bersamaan. Tapi dianjurkan setelah kita selesai mempelajari Bhakti Sastri, alangkah bagusnya kalau kita melanjutkan ke pembelajaran tingkat Bhakti Vaibhava untuk memperdalam. Saya pernah bertanya kepada Kedua Maharaj. Siapa ini? Harus di-mute. Ya, jadi saya mengatakan, gimana ini Maharaj, saya belum begitu paham, walaupun saya sudah selesai belajar Bhakti Sastri, tapi saya belum begitu paham dengan semua yang saya pelajari. Lalu Maharaj menyarankan kalau ingin lebih memahami lebih dalam, jadi silakan lanjutkan ke Bhakti Vaibhava. Karena di dalam penjelasan Srila Prabhupada di dalam Srimad Bhagavatam, jadi banyak sekali Srila Prabhupada mengutip sloka-sloka dari Bhagavad Gita. Oke. Jadi langsung saja kita masuk ke prakatanya. Saya harap Prabu-Prabu semua sudah setidaknya membaca dari prakata ini. Prakata Srimad Bhagavad Gita. Jadi sebelum itu ada sedikit informasi mengenai Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ini merupakan nama lainnya yaitu Gita Upanishad. Jadi ada 108 jenis Upanishad dan Srimad Bhagavad Gita adalah salah satu Upanishad tersebut, yang dimana namanya adalah Gita Upanishad. Jadi Bhagavad Gita juga dikenal dengan Pancama Weda, seperti yang kita ketahui ada 4 pokok Weda, ada 4 Weda pokok, Catur Weda, ya, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Dan Srimad Bhagavad Gita adalah Weda yang kelima atau Pancama Weda, yang dimana merupakan Bhagavad Gita ini adalah rangkuman dari keseluruhan Catur Weda ini. Jadi kalau kita mempelajari Bhagavad Gita saja, jadi semua intisari dari Catur Weda ini sudah tercantum di dalam Bhagavad Gita. Jadi tidak perlu repot-repot mempelajari Catur Weda, karena saya pernah bertanya kepada seorang guru di Gurukul di sini di Mayapur. Jadi untuk mempelajari Catur Weda, kita sebenarnya memerlukan waktu minimal 12 tahun. Minimal 12 tahun kalau kita mulai belajar dari pada saat kita masih muda.
karena pas kita masih muda, jadi otak kita masih fresh, masih segar. Jadi di Gurukul juga kita mentaati kehidupan yang strict sebagai brahmachari. Jadi 12 tahun minimal. Tapi kalau kita sudah grihasta, jadi sulit sekali mengatur waktu, banyak sekali urusan ini itu. Jadi itu bisa menghabiskan waktu seumur hidup mungkin untuk mempelajari Catur Veda. Tapi dengan mempelajari Bhagavad Gita sebenarnya. Jadi semua intisari dari Catur Veda itu yaitu Pancama Veda ini, Bhagavad Gita. Ya. Juga informasi yang sangat menarik, jumlah pembicara dan sloka dalam Bhagavad Gita. Jadi Krishna bersabda 575 sloka, Arjuna 83 sloka, Sanjaya 41 sloka, dan siapa lagi pembicara lain dalam Bhagavad Gita? Silakan di-unmute. Dhritarashtra. Berapa sloka yang diucapkan oleh Dhritarashtra? Sloka. 1 sloka. Ya. Jawaban Anda betul, Anda mendapatkan 1 juta rupiah. Jadi Dhritarashtra merupakan pembuka dari Bhagavad Gita ini. Beliau hanya menyampaikan 1 sloka saja. Jadi total jumlah keseluruhan pembicara dalam Bhagavad Gita ini yaitu ada 4 pembicara dan jumlah keseluruhan sloka yaitu 700 sloka. Dan ini disabdakan oleh Sri Krishna kepada Arjuna selama 48 menit di Kurukshetra sebelum mulai peperangan. Jadi 48 menit. Lalu itu kan ada Duryodhana berbicara juga di sana. Ya, tapi itu sebenarnya yang diwakili Sanjaya, yang mewakili ya. Sanjaya yang menyampaikan bahwa Duryodhana mengatakan seperti ini. Jadi itu tidak dihitung. Tidak dihitung deh. Oke, langsung saja ke Prakata. Bagi yang sudah membaca Prakata, jadi di sini ada 8 paragraf. 8 paragraf. Jadi akan saya ringkas saja langsung dari setiap paragraf. Ya, jadi paragraf pertama Srila Prabhupada beliau mengatakan mendiskusikan tentang penerbitan Bhagavad Gita bersama Macmillan Company. Jadi ada sebuah video sebenarnya kalau Prabu-Prabu semuanya lihat ini tersedia di YouTube dalam bahasa Inggris katanya. Di situ Brahmananda Prabhu, salah satu murid awal Srila Prabhupada, menceritakan bagaimana mereka mencetak edisi pertama Srimad Bhagavad Gita menurut aslinya ini bersama Macmillan Company. Jadi ada sebuah perusahaan bernama Macmillan. Dan Macmillan ini, perusahaan ini menerbitkan buku-buku kerohanian dari berbagai agama. Dari agama Kristen seperti Injil, Muslim, Al-Quran, dan sebagainya. Ya, seperti Tripitaka, agama Buddha. Dan sebenarnya mereka sedang mencari Bhagavad Gita. Jadi pada waktu itu Srila Prabhupada karena baru saja mendirikan ISKCON tahun 1966. Jadi beliau mendirikan ISKCON dan belum memiliki begitu banyak uang. Jadi ada sebuah cerita ketika Srila Prabhupada sebenarnya buku Bhagavad Gita yang kita miliki sekarang ini bukanlah terjemahan dan komentar yang pertama dari Srila Prabhupada. Ini adalah terjemahan yang kedua oleh Srila Prabhupada. Jadi ada Bhagavad Gita yang pertama yang diterjemahkan oleh Srila Prabhupada ke dalam bahasa Inggris dan beliau menuliskan penjelasan beliau. Tetapi baru saja hampir selesai beliau menerjemahkan Bhagavad Gita ini di Amerika. Jadi ada orang yang mencuri mesin ketiknya Srila Prabhupada. Coba kita bayangkan pada saat itu Prabhupada hanya mengketik Bhagavad Gita ini hanya menggunakan 2 jari saja. Karena beliau adalah orang yang sudah tua dan tidak begitu pengalaman ya mengketik. Jadi sangat lambat sekali. Dan edisi itu yang pertama itu dicuri
mesin ketiknya Srila Prabhupada dicuri, dan juga apa yang sudah dikerjakan oleh Srila Prabhupada juga hilang, dicuri. Jadi lagi Srila Prabhupada memulai dari awal. Jadi membeli mesin ketik lagi, mulai dari awal. Nah, sekarang sudah diketik, sekarang Srila Prabhupada ingin mencetak buku ini, Bhagavad Gita ini. Jadi Bhagavad Gita as it is ini tidak diketik dan dicetak pertama di India. Tapi setelah beliau pergi ke Amerika, di situ beliau mulai menerjemahkan Bhagavad Gita ini dan mencetak di Amerika pertama kalinya. Jadi sebelum berangkat ke Amerika, beliau hanya menyelesaikan skanda 1 Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, dan ada 3 volume, dan itu adalah modal Srila Prabhupada pergi ke Amerika. Dan Bhagavad Gita ini diselesaikan oleh beliau di Amerika, dan ini adalah sebenarnya terjemahan kedua oleh Srila Prabhupada. Jadi pada saat itu beliau menyuruh murid beliau yang bernama Brahmananda Prabhu. Ya. Jadi pada saat itu beliau masih sannyasi, Brahmananda Swami. Jadi beliau diminta oleh Srila Prabhupada untuk pergi ke Macmillan Company untuk mengajukan kalau kita ingin juga mencetak buku kita, Bhagavad Gita. Tapi beliau pergi ke situ, beliau sebenarnya ingin bertemu dengan manajer dari Macmillan Company ini. Tapi di situ beliau bertemu hanya dengan seorang ajudan, dan dikira ajudan ini adalah manajer dari Macmillan Company ini oleh Brahmananda Swami. Jadi mereka berbicara dan ajudan ini sebenarnya mengatakan, apa tujuan Anda ke sini? Jadi Brahmananda Prabhu mengatakan, saya ke sini untuk memberikan Bhagavad Gita ini, tolong dilihat apakah ini bisa dicetak di sini. Jadi ajudan dari manajer ini mengatakan, oke, saya perlu 1 Bhagavad Gita. Jadi diberikanlah 1 Bhagavad Gita oleh Brahmananda Swami, dan akhirnya Brahmananda Swami kembali ke Srila Prabhupada dan mengatakan bahwa beliau bertemu dengan seorang ajudan di situ, ajudan dari manajernya sibuk. Lalu Srila Prabhupada mengatakan, pergi lagi ke situ dan temui manajernya, katakan kalau kita ingin mencetak Bhagavad Gita. Jadi keesokan harinya lagi Brahmananda Swami pergi ke situ dan langsung bertemu dengan manajernya. Langsung Brahmananda Swami mengatakan, kita punya Bhagavad Gita, dan manajer ini sebenarnya sudah lama dia mencari Bhagavad Gita, karena hanya Bhagavad Gita merupakan satu-satunya buku yang belum dicetak oleh Macmillan Company pada saat itu. Jadi Brahmananda Swami senang sekali diberikan kopinya, apa yang telah dikerjakan oleh Srila Prabhupada. Dan setelah di-revise, dilihat apa yang dikerjakan oleh Srila Prabhupada, jadi penjelasan beliau begitu panjang sekali. Dan manajer ini mengatakan bahwa kita tidak bisa mencetak buku sebesar ini karena kita memiliki batasan buku untuk dicetak, jumlah halaman yang bisa kita cetak. Jadi akhirnya lagi Srila Prabhupada kembali membaca semua yang telah beliau kerjakan dan memotong beberapa bagian dari penjelasan beliau. Dipotong itu, baru dicetak di Macmillan Company. Jadi itu yang pertama. Dan setelah beliau mendirikan BBT, baru beliau mencetak edisi yang lengkap ini. Ya, jadi ini adalah edisi kedua dari terjemahan kedua oleh Srila Prabhupada, karena terjemahan pertamanya telah dicuri. Jadi sulit sekali sebenarnya, banyak sekali rintangan yang Srila Prabhupada lalui sebelum beliau bisa mencetak Bhagavad Gita menurut aslinya ini. Ya. Itu yang pertama tentang penerbitan Bhagavad Gita bersama Macmillan Company. Dan di dalam paragraf kedua ada 2 bagian yang saya temukan di sini. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa orang tua dari murid-murid beliau yang ikut dalam kesadaran Krishna, mereka sebenarnya banyak yang mengapresiasi kesadaran Krishna ini.
Jadi mereka sangat senang. Karena pada saat itu Srila Prabhupada pergi ke Boston, Amerika tahun 1965. Jadi di situ telah dimulai gerakan yang bernama hippie movement. Jadi orang-orang di situ walaupun mereka berada di keluarga orang kaya, anak-anak muda yang berada di keluarga orang kaya, tapi mereka tidak merasakan kepuasan di dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka memulai gerakan yang bernama hippie movement, yang dimana ini adalah pola hidup yang bebas. Jadi mereka tidak lagi tinggal bersama orang tua mereka hidup di jalanan, mereka makan narkoba, mereka melakukan seks bebas dan lain sebagainya. Tapi ketika Srila Prabhupada datang dan ada banyak orang yang ikut dalam kesadaran Krishna ini, jadi orang tua dari murid-murid Srila Prabhupada banyak yang mengapresiasi Srila Prabhupada, menghargai Srila Prabhupada. Jadi dijelaskan juga dalam Srimad Bhagavatam skanda 1, Tadwa Visargo Janataga Viplavo Yasmin Pratislokam Abadawati Api Nama Nyanantasya Yasho Nikitanya Srinwanti Gayanti Grinanti Sadavaha. Jadi Tadwa Visargo Ajanataga Viplavo Yasmin Pratisloka. Jadi pratisloka artinya sedikit saja. Nah, kalau seseorang mendapatkan kontak terhubung dengan kitab suci seperti Srimad Bhagavatam atau Srimad Bhagavad Gita, Pratislokam Tadwa Visargo Ajanataga Viplavo. Jadi sloka yang suci ini bisa merubah hati seseorang. Nama Nyanantasya Yasho Nikitanya. Karena di dalam Bhagavad Gita atau di dalam Srimad Bhagavatam, di situ sudah terkandung nama-nama suci Sri Krishna. Nama Nyanantasya. Yaso artinya sloka-sloka yang mengagungkan Sri Krishna. Nama Yanantasya Yasho Nikitanya Srinwanti Gayanti Grinanti Sadava. Jadi Sadava artinya orang-orang yang jujur atau orang-orang yang memiliki sedikit saja ketertarikan dalam hal-hal rohani. Nah, jadi apa yang terjadi kepada mereka? Srinwanti Gayanti Grinanti. Jadi mereka akan Srinwanti, mulai mendengarkan dengan lebih serius Srinwanti Gayanti, lalu mengucapkan, menyanyikan sloka-sloka suci ini, dan Grinanti, mereka menerima. Jadi orang-orang yang menerima kesadaran Krishna ini, jadi ada penjelasan oleh Srila Prabhupada, nanti kita temukan di dalam bab 3 Bhagavad Gita. Di situ beliau menjelaskan apa kualifikasi dari orang, apa kualifikasi bagi seseorang untuk memulai kesadaran Krishna. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan tidak ada kualifikasi yang spesial, tidak ada kualifikasi yang khusus. Hanya lakukan saja pelayanan bakti, itu saja. Jadi sedikit saja keinginan di dalam hati kita, itu adalah kualifikasi kita. Jadi itu yang pertama. Dan bagian kedua dari paragraf kedua, jadi di sini Srila Prabhupada mengatakan sebenarnya kesadaran Krishna ini bukan dimulai oleh saya. Srila Prabhupada mengatakan seperti itu. Tapi ayah dari kesadaran Krishna ini adalah Sri Krishna sendiri. Jadi kesadaran Krishna ini bukanlah sebuah agama. Jadi Hari Krishna, gerakan Hari Krishna ini bukan merupakan sebuah agama. Itu bukan agama. Jadi ini adalah ajaran kekal sebenarnya yang dimulai dari Sri Krishna sendiri, yang diberikan oleh Sri Krishna, Bhagawan, Saksat Bhagawan Sri Krishna. Jadi gerakan Hari Krishna ini, kesadaran Krishna ini bukanlah agama baru. Jadi banyak orang yang salah mengartikan, salah menyimpulkan bahwa gerakan agama Hari Krishna ini, karena mereka menganggap kita sebagai agama Hari Krishna ini didirikan oleh Srila Prabhupada pada tahun 1965 di Amerika. Itu adalah kesimpulan yang salah. Jadi kesadaran Krishna ini adalah sanatan dharma atau ajaran yang kekal. Srila Prabhupada menjelaskan
bisa saja orang berpindah agama dari agama Hindu ke Muslim atau Muslim ke Hindu, Hindu ke Kristen atau Kristen ke Muslim dan sebagainya. Jadi agama-agama yang kita temukan di dunia ini sebenarnya itu agama-agama yang sifatnya bisa diganti-ganti. Dan kata dharma sebenarnya tidak bisa diterjemahkan begitu saja menjadi diartikan menjadi agama. Srila Prabhupada menjelaskan orang bisa saja berpindah agama dari agama satu ke agama yang lain, tetapi kedudukan asli sang roh itu akan selalu kekal, yaitu pelayan dari Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Jadi di sini dari pernyataan ini, paragraf kedua ini kita bisa menemukan mood dari Srila Prabhupada. Jadi Srila Prabhupada tidak mengklaim bahwa gerakan kesadaran Krishna ini adalah gerakan yang beliau temukan. Tidak. Jadi beliau hanya seperti tukang pos saja. Jadi tukang pos tidak mengklaim bahwa dia yang memberikan sesuatu kepada seseorang. Tetapi dia hanya memberikan apa yang menjadi apa yang ingin diberikan oleh seseorang kepada orang yang lain. Jadi tugas tukang pos ini hanya mengantarkan saja. Jadi itulah Srila Prabhupada. Beliau hanya mengantarkan kesadaran Krishna ini kepada kita semua. Dan ayah dari kesadaran Krishna ini yaitu Sri Krishna sendiri. Dharmam tu saksat bhagavat pranitam nawai vidur risayo na videwaha nasidha mukya asura manusia kuto nuvidya dara charana dayaha. Srimad Bhagavatam skanda 6 dijelaskan oleh Yamaraj kepada Yamaduta. Jadi dharmam tu saksat bhagavat pranitam. Jadi dharma ini diciptakan oleh Bhagawan Sri Krishna. Dharmam itu saksat Bhagavat, saksat Bhagavat. Saksat artinya langsung. Jadi dharma ini langsung diciptakan oleh Sri Krishna. Na vai vidur rishayo na api dewaha. Jadi dharma tidak diciptakan oleh para resi, para dewa. Na vai vidur rishayo na api dewaha. Na siddha mukya tidak diciptakan oleh para siddha, orang-orang makhluk yang berada di dalam tingkatan planet yang lebih tinggi, asura, apalagi para asura, manusia dan juga manusia. Kebanyakan kita manusia di dunia ini menciptakan agama-agama baru yang diciptakan dari mental speculation kita. Jadi spekulasi dari pikiran kita saja. Kita mengklaim bahwa ini agama baru, ini agama yang terbaik, dudu dan lain sebagainya. Tapi agama yang sebenarnya, kalau kita betul-betul ingin menjadi orang yang jujur, saya katakan seperti itu. Agama yang sebenarnya yaitu pelayanan kepada Sri Krishna, pelayanan kepada Tuhan, itu saja. Pelayanan kepada Tuhan itu adalah agama yang asli. Jadi itu paragraf kedua. Dan paragraf ketiga, jadi beliau mendiskusikan sebenarnya bagaimana kesetiaan Srila Prabhupada terhadap makna asli dari Bhagavad Gita. Jadi beliau mengatakan pada saat itu lebih dari 50 tahun yang lalu, beliau mengatakan tidak hanya di India tapi di seluruh dunia, Bhagavad Gita adalah buku yang begitu populer dan Bhagavad Gita ini memiliki edisi lebih dari 200 edisi. Jadi ada banyak sekali orang yang menulis komentar penjelasan tentang Bhagavad Gita ini menggunakan spekulasi dari pikiran mereka sendiri. Tapi yang Srila Prabhupada lakukan yaitu ketika beliau menuliskan penjelasan beliau dalam Bhagavad Gita ini, beliau mengambil referensi dari acarya-acarya terdahulu seperti Srila Wiswana Cakrawati Thakur, Ramanujacharya dan juga Baladev Widyabhushana. Jadi beliau tidak hanya memberikan isi pikiran beliau sendiri, tetapi beliau mengambil referensi dari acarya terdahulu sehingga makna asli dari Bhagavad Gita ini tidak hilang. Srila Prabhupada mengatakan, kenapa setelah mengetahui ada banyak edisi dari Bhagavad Gita, saya harus capek-capek lagi menulis Bhagavad Gita ini? Karena Srila Prabhupada mengatakan,
dari semua Bhagavad Gita yang telah ada, 200 edisi lebih, tidak satu pun edisi Bhagavad Gita itu mampu menciptakan seorang penyembah Krishna. Jadi di situ kita mengetahui dari penjelasan Srila Prabhupada, tujuan dari mempelajari Bhagavad Gita yaitu hanya untuk menjadi penyembah Krishna. Ada banyak sekali orang yang mempelajari Bhagavad Gita, tapi mereka memiliki motif-motif tertentu. Ada orang yang mempelajari Bhagavad Gita hanya untuk mencari-cari kesalahan bagi pengikut Sri Krishna. Dikatakan seperti ini. Jadi orang-orang yang ingin menjatuhkan orang yang dalam kesadaran Krishna, jadi mereka juga membaca Bhagavad Gita dan mencoba untuk mencari-cari kesalahan. Tapi tujuan utama untuk mempelajari Bhagavad Gita yaitu hanya untuk menjadi penyembah Krishna, maju dalam kesadaran rohani, itu saja. Jadi makna asli Bhagavad Gita harus disampaikan, dan ini bisa kita temukan kalau kita mengambil referensi dari acarya-acarya terdahulu. Dan dalam paragraf yang keempat, jadi beliau menjelaskan tentang kebingungan para Mayawadi. Nah, tidak bisa mencapai tujuan tertinggi. Jadi para Mayawadi tidak bisa mencapai tujuan tertinggi. Jadi ada banyak sekali edisi Bhagavad Gita, seperti salah satunya di India. Di India ada Bhagavad Gita yang cukup terkenal, yang komentarinya dituliskan oleh Swami Vivekananda. Kalau di India, Swami Vivekananda ini orang yang cukup terkenal. Jadi di situ para Mayawadi sebenarnya memberikan pengertian yang berujung bahwa Sri Krishna sebenarnya tidak memiliki wujud. Jadi ini namanya Mayawadi, impersonal, kekosongan. Jadi akhir dari bab hidup mereka yaitu Tuhan tidak berwujud dan saya juga tidak berwujud, dan akhirnya saya akan menjadi sesuatu yang tidak ada. Jadi salah satu contoh ya kita ambil, umpamanya dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 24. Jadi di situ Krishna mengatakan avyaktam vyaktim apanam manyante mam abuddhayaha param bhava majananto mama vyayamanuttamam. Jadi di garis pertama ini avyaktim vyaktim apanam. Sri Krishna jelas sekali beliau mengatakan di situ bahwa abuddhayaha. Jadi kata Buddha artinya orang-orang yang cerdas, orang yang cerdas, memiliki pengetahuan. Buddhi artinya pengetahuan, Buddha artinya orang yang memiliki pengetahuan, Abuddha artinya orang yang tidak memiliki pengetahuan. Avyaktam vyaktim apanam manyante mam abuddhayaha. Jadi Krishna mengatakan bahwa orang-orang yang bodoh, mereka berpikir seperti ini. Avyaktam vyaktim apanam. Di awal Krishna tidak berwujud, sekarang Krishna memiliki wujud, dan nanti di akhir kembali lagi Krishna menjadi sosok yang tidak berwujud. Ini namanya abuddhayaha. Prabhupada di dalam penjelasan beliau bab 7.24 beliau mengatakan ini adalah filsafat Mayawadi. Orang-orang yang para Mayawadi atau mereka yang menganut filsafat kekosongan itu disebut dengan abuddha atau orang-orang yang kurang cerdas. Param bhava majananto mama vyayamanuttamam. Mereka tidak mengerti sifat tertinggi Sri Krishna. Param bhava ajana, seperti agyana, gyana, pengetahuan, agyana, tanpa pengetahuan. Jadi orang yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak berwujud adalah orang-orang yang kurang cerdas. Jadi ada dua kata yang sering dipakai oleh orang-orang pada umumnya, seperti sadguna dan nirguna. Sadguna Brahman dan nirguna Brahman. Jadi sadguna artinya beliau yang memiliki wujud, beliau yang memiliki indria-indria seperti kita, dan nirguna, guna artinya sebenarnya sifat atau bisa juga diartikan sebagai indria. Nirguna artinya tidak memiliki indria. Tetapi orang yang bodoh mengatakan bahwa
kedua hal ini dibenarkan, sadguna dan nirguna. Tuhan itu bisa berwujud dan Tuhan juga bisa tidak berwujud. Loh, kok bisa seperti itu kalau kita telaah ya, secara logikanya kalau kita telaah tidak bisa. Nah, jadi untuk mencari suatu kebenaran itu salah satu harus diambil dan yang satunya dihilangkan. Jadi sadguna artinya beliau yang memiliki wujud. Jadi beliau memiliki perwujudan. Dan nirguna artinya beliau yang tidak memiliki indria-indria material seperti kita. Itu penjelasan Srila Prabhupada. Sadguna artinya beliau memiliki indria-indria, tapi indria beliau itu rohani. Nirguna atau tanpa indria artinya beliau tidak memiliki indria material. Itu yang disampaikan oleh Srila Prabhupada. Dan ada juga sloka dalam bab 15 sloka 7 ya, Bhagavad Gita. Apa itu slokanya? Mama iwam sujiwa loke jiwa buta sanatana. Sloka yang ini. Jadi terjemahan dari sloka itu yaitu kita merupakan percikan, bagian terkecil yang kekal dari Sri Krishna. Tetapi para Mayawadi mereka memberikan penjelasan seperti ini. Seperti halnya kita ambil contoh seperti mobil, contohnya seperti mobil. Jadi ada bagian dari mobil itu sekarang terpisah. Dan suatu hari kalau kita memperbaiki umpamanya bannya, kita bannya dan keseluruhan dari badan mobil itu adalah Krishna. Ini adalah penjelasan para Mayawadi. Jadi ban mobil itu dicopot sekarang. Ban itu adalah bagian dari mobil. Nah, nanti kalau ban ini disatukan dengan mobil, jadi ban dengan mobil itu akan menyatu. Itu adalah filsafat Mayawadi. Setelah kita meninggalkan badan ini, kita akan menyatu dengan Brahman. Itu adalah filsafat Mayawadi. Karena kita mama iwa angsa. Angsa artinya kita merupakan bagian angsa, bagian dari Sri Krishna. Tetapi filsafat kita mengatakan bahwa kita sebenarnya memang betul kita adalah bagian dari Sri Krishna, tetapi kedudukan dasar kita yaitu kita memiliki individualitas yang kekal. Jadi Srila Prabhupada mengibaratkan seperti seekor burung yang hijau terbang dan memasuki sebuah pohon yang hijau. Jadi bukan berarti burung ini menjadi pohon. Kalau para Mayawadi mengatakan setelah saya meninggalkan badan ini saya akan menjadi Tuhan karena saya menyatu dengan Tuhan. Tetapi penjelasan kita di dalam filsafat kesadaran Krishna, kita menyatu dengan Tuhan itu bukan berarti kita menjadi Tuhan, tapi kita menyatu dalam artian kita pergi ke tempat yang sama. Itu artinya menyatu. Kita pergi ke tempat yang sama dan kita memiliki individualitas yang kekal. Kita merupakan pelayan Sri Krishna dan Krishna yang harus dilayani. Jadi kita tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menyatu dengan Tuhan. Menyatu dalam artian kita bisa bergaul dengan Tuhan secara langsung, kita bisa tinggal di kerajaan Tuhan bersama dengan Tuhan. Itu adalah penjelasan dari Srila Prabhupada atau penjelasan filsafat kesadaran Krishna kita. Ya, itu adalah paragraf yang keempat. Dan paragraf yang kelima, jadi beliau menjelaskan tujuan penyampaian dari Bhagavad Gita. Jadi tujuannya yaitu demi kesejahteraan masyarakat dunia. Demi kesejahteraan masyarakat dunia. Ya. Tidak ada tujuan yang lain sebenarnya. Kita membaca Bhagavad Gita karena kita memiliki masalah. Masalah kita terlalu banyak di dunia ini. Jadi kita ingin memecahkan masalah ini. Jadi banyak orang yang berlindung dengan uang yang mereka punya, dengan harta yang mereka punya, keluarga. Tetapi karena mereka juga memiliki banyak masalah. Jadi seperti halnya kita meminta tolong untuk dibebaskan dari orang yang terikat juga. Umpamanya tangan kita sedang diikat sekarang. Kita meminta tolong dengan orang yang terikat juga. Jadi itu tidak bisa.
Jadi kita harus minta tolong kepada orang yang tangannya tidak terikat. Jadi Bhagavad Gita ini memberikan kita ilmu pengetahuan rohani, di mana kita bisa sebenarnya melihat apa sih kenyataan yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Jadi kita bekerja siang dan malam hanya ingin mendapatkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan material itu sifatnya maya suka. Jadi maya suka artinya kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang bersifat ilusi. Nayam deho deha bajam driloke kastan kaman arhati vid bujam. Tapo devyam putra kaye nasatwam sudya diasmat brahma saukyam tonantam. Jadi yang kita inginkan yaitu brahma saukyam. Brahma saukyam artinya kebahagiaan rohani yang sifatnya itu anantam, yang sifatnya kekal. Kebahagiaan material sifatnya tidak kekal. Jadi Brahma Saukyam Tuanantam. Ini bisa kita insafi ketika kita berada dalam badan manusia ini. Nayam deho deha bhajam driloke kastan kaman arhate. Kaman arhate artinya orang-orang yang hanya mementingkan keinginan-keinginan material saja. Kaman arhate with bhujam. Artinya binatang pemakan kotoran. With bhujam. Jadi orang-orang yang hanya sibuk mementingkan kepuasan indera material itu diibaratkan seperti binatang pemakan kotoran seperti anjing dan babi. Jadi ini Prabu-Prabu bisa temukan di dalam Srimad Bhagavatam skanda 5 bab 5 sloka 1. Bisa dibaca nanti sendiri terjemahannya. Srila Prabhupada. Bagus sekali. Jadi tujuan dari penyebaran Bhagavad Gita ini, kesadaran Krishna ini, yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada semua, kepada masyarakat. Jadi Srila Prabhupada pernah mengatakan, kalau 1% saja dari keseluruhan penduduk dunia menjadi penyembah Sri Krishna, kita yakin bahwa keadaan dunia ini akan aman. Kebanyakan masalah yang datang dalam hidup kita itu karena kita tidak sadar akan Krishna. Tapi terkadang juga bahkan setelah kita ikut dalam kesadaran Krishna, masalah juga datang. Itu adalah hal yang wajar karena Sri Krishna sudah mengatakan tempat ini adalah dukkha layam asaswatam. Jadi dukkha layam, tempat berduka cita, tempat kesengsaraan, asaswatam. Jadi tidak ada yang kekal. Jadi itu. Tapi dengan mempelajari Bhagavad Gita atau kesadaran Krishna, filsafat rohani, jadi kita bisa mengetahui sebenarnya kita bukan badan ini. Jadi itu adalah dasar. Jadi bab 2 dari Bhagavad Gita ini adalah dasar dari apa ya? Kalau dibilang dasar dari praktek keagamaan, praktek kerohanian. Saya katakan seperti itu, praktek kerohanian. Srila Prabhupada menjelaskan kalau seseorang tidak bisa mengerti bahwa dia bukanlah badan ini, jadi tidak ada poinnya kita pergi sembahyang ke kuil, ke gereja. Karena kita belum memiliki keinsafan yang benar sebenarnya. Kita ini adalah spirit. Kita ini adalah sang roh. Jadi kata spiritual, jadi spiritual. Itu kata dasarnya yaitu spirit. Jadi kita harus mengerti pertama bahwa kita ini adalah spirit. Kita adalah sang jiwa, bukan badan ini. Jadi kalau kita sudah mengerti ini saja dulu, kalau kita adalah sang roh, bukan badan ini, jadi apapun yang terjadi dengan badan ini, jadi kita tidak begitu concern, tidak begitu apa ya istilahnya concern, tidak begitu menitik beratkan dengan masalah apapun yang terjadi mengenai badan ini. Tapi kalau kita tidak mengetahui bahwa kita adalah roh sebenarnya, kita bukan badan ini, kita akan merasakan kesakitan atau kesengsaraan ketika badan ini mendapatkan kesengsaraan atau cacian, makian. Jadi kalau kita sepenuhnya sadar, oh saya bukan badan ini. Jadi pada detik ini kalau ada orang yang menghina
badan saya tidak akan marah karena saya tahu bahwa saya bukanlah badan ini. Saya siap dihina, dicaci maki sekarang tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak memiliki kesadaran seperti itu, jadi sedikit saja kalau orang menyinggung kita, badan ini, menghina badan ini atau menyakiti badan ini, kita juga akan merasakan sakitnya. Contoh ya, seperti halnya contoh saja, umpamanya sekarang saya baru membeli mobil baru, mobil saya baru. Jadi antara mobil dan saya atau pengendaranya itu berbeda. Tetapi karena saya begitu terikat dengan mobil ini, mobil yang baru ini, ketika saya mengendarai mobil saya di jalan, langsung ada orang yang menyerempet dan akhirnya mobil ini lecet. Tetapi saya pengendaranya tidak apa-apa. Karena saking terikatnya saya dengan mobil ini, jadi saya mengidentifikasikan diri saya dengan mobil ini. Jadi yang lecet itu cuma mobil saya. Saya yang di dalam mobil tidak apa-apa. Tidak lecet sama sekali, tapi yang lecet cuma mobilnya. Tapi siapa yang merasakan sakit yang paling mendalam? Yaitu saya. Yaitu saya, karena saya begitu terikat dengan mobil ini. Mobil baru saya gitu. Waduh, mobil saya ini penyok gimana ini? Ya, begitu juga dengan badan ini. Badan ini mendapatkan kesengsaraan, tetapi kalau kita terikat dengan badan ini, kita sang roh yang sebenarnya tidak kita yang sebenarnya terpisah dari badan ini, kita akan merasakan kesengsaraan itu, stres, sakitnya kita. Ya, tapi dengan mempelajari Bhagavad Gita, kita akan mendapatkan kesejahteraan. Itu yang Srila Prabhupada sampaikan di dalam paragraf kelima. Dan paragraf yang keenam, Prabhupada menjelaskan kita memiliki dua pilihan. Jadi, apa itu dua pilihannya? Ada prabu-prabu yang ingin memberikan jawaban. Apa itu dua pilihan yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada di dalam paragraf beliau yang keenam. Jadi saya sudah capek ini dari tadi ngoceh sendiri. Jadi saya ingin mendengar juga dari prabu-prabu di sini. Silakan. Kesempatan ini saya berikan kepada prabu-prabu semuanya. Apa dua pilihan yang Srila Prabhupada jelaskan di dalam paragraf ke-6? Ayo silakan dibaca lagi. Mungkin Prabu Giri Govardhan mau menyampaikan pendapat. Silakan di-unmute dulu, Prabu. Kok enggak bisa di-unmute ini Prabu Giri Govardhan? Di-unmute dulu, Prabu. Supaya bisa kita dengarkan. Aduh, kurang canggih ini. Oke. Mungkin prabu-prabu yang lain. Prabu Jagadesananda, silahkan berkomentar. Silahkan di-unmute. Hare Krishna, Prabu. Ya, di sini kita ketemukan bahwa ada dua pilihan, terikat kepada Krishna dan terikat kepada tenaga Krishna yang mahanya. Terima kasih. Ya, betul. Jadi Srila Prabhupada di situ beliau menjelaskan kita memiliki dua pilihan. Entah kita melayani Sri Krishna atau melayani Maya. Jadi sesuai dengan siapa yang kita layani, jadi kita akan mendapatkan hasil dari siapa yang kita layani. Kalau kita melayani Sri Krishna, jadi seperti sloka yang saya kutip sebelumnya, kita akan mendapatkan Brahma Saukyam Tuanantam, kebahagiaan rohani yang sifatnya kekal.
Tapi kalau kita melayani maya, tenaga beliau yang menghayalkan, atau melayani maya berarti kita lebih memprioritaskan indria-indria material kita, kepuasan, kesenangan indria-indria material, itu yang namanya maya suka. Jadi Prahlad Maharaj mengatakan dalam skanda 7, maya sukaya bharam udwahato wimudhan. Jadi maya sukaya bharam udwahato wimudhan. Jadi wimudhan artinya orang-orang yang dibingungkan. Wimudha, orang-orang yang kurang cerdas, orang-orang yang dibingungkan. Jadi orang-orang yang bingung, mereka hanya mengutamakan kebahagiaan yang sifatnya tidak kekal, kebahagiaan yang sifatnya mengilusikan, yaitu kesenangan indria-indria material. Maya sukaya abharam. Abharam artinya eksternal, kesenangan eksternal. Abharam. Maya sukaya abharam udwahato vimudhan. Naivo dvije paro durat yaya vaitaranyas. Twadvirya gayana mahamrita magna cetaha sucetato vimukha cetasa indriyartha maya sukaya bharam udahato vimudhan. Skanda 7 Bhagavatam. Jadi naivo dvije paro durat yaya vaitaranyas. Prahlad Maharaj mengatakan bahwa untuk menyeberangi lautan dunia material ini itu durat yaya, sangat sulit sekali. Dan di antara pertengahan antara dunia material dan dunia rohani ada yang namanya sungai Vaitaranya. Sungai Vaitaranya atau juga sering disebut dengan sungai Viraja. Sungai Viraja. Jadi naivo dvije paro durat yaya Vaitaranya. Prahlad Maharaj menjelaskan ada sebuah sungai yang mengalir begitu deras sekali yang membatasi antara dunia material dan dunia rohani. Jadi kita memerlukan kapal khusus untuk menyeberangi sungai yang deras ini. Dan apa itu kapal khususnya? Twadvirya gayana maha amrita magna cetaha. Twadvirya gayana. Jadi Prahlad mengatakan wirya gayana maha amrita. Jadi kita memerlukan sebuah boat, sebuah kapal untuk menyeberangi sungai ini, dan itu adalah selalu mengucapkan nama suci Sri Krishna. Twadvirya gayana maha amrita magna cetaha. Socetato vimukha cetasa indriyata. Dan bagi mereka yang hanya memfokuskan kepada indriya artha. Indriya artinya ya indriya. Artha. Oh, akhirnya Prabu Govardhan ini bisa unmute juga. Ada anaknya yang ada yang bantu. Ya. Ada anaknya. Nanti Prabu boleh, kalau saya minta, nanti Prabu boleh unmute ya. Klik unmute. Jadi apa itu tadi? Indriya artha. Indriya artha. Soce tato vimukha cetasa indriya artha. Jadi indriya artinya indriya. Artha. Artha artinya sesuatu yang berharga. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa kepuasan indriyalah yang paling berharga, itu namanya indriyata wimudhan. Mereka dibingungkan. Jadi mereka tidak bisa menyeberangi sungai yang deras ini, sungai Viraja ini, atau sungai Vaitaranya ini. Jadi bagi mereka yang selalu Twadvirya gayana. Gayana artinya menyanyikan nama-nama suci Sri Krishna. Jadi merekalah yang memiliki tabungan untuk membeli kapal yang bisa digunakan untuk menyeberangi sungai ini, sehingga kita bisa melintasi sungai ini dari dunia material ke dunia rohani. Oke. Dan paragraf yang ke-7, dibingungkan oleh tenaga luar Krishna, terpuruk dalam kepuasan indria material. Jadi sama seperti yang telah kita diskusikan. Yaya samohito jiwa atmanam triguna atmakam paropimanu tenartam tadkritam cabipadyate. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa saya adalah badan ini, mereka dibingungkan. Yaya samohito. Samohitaha. Jadi samohitaha artinya dibingungkan, dihayalkan. Yaya samohito jiwa.
bagi jiwa atau roh yang dibingungkan, mereka akan berpikir bahwa saya adalah hasil dari alam material ini, atau saya adalah badan ini. Jadi badan ini terbuat dari elemen-elemen material. Jaya samohito jiwa atmanam triguna atmakam. Jadi triguna atmanam triguna atmakam. Saya adalah hasil dari triguna ini, alam material ini. Paropi manute nartam. Para artinya tinggi. Jadi sebenarnya kita tidak memiliki, bisa saya katakan, tidak memiliki hubungan apa-apa dengan dunia material ini. Paropi manute anartham, karena kita sebenarnya bukan material. Jadi sang roh itu sifatnya suci, tidak material. Tapi ketika kita mengidentifikasikan diri kita dengan badan ini, maka kita seolah-olah memiliki hubungan yang erat dengan dunia material ini. Jadi paropi manute nartam tat kritam cabipadyate, ketika kita mengidentifikasikan diri kita dengan badan ini atau dengan dunia ini. Jadi tat kritam cabipadyate, dengan cara seperti itu kita mengalami apa yang namanya kesenangan dan kesengsaraan alam material. Tat kritam cabipadyate. Dan di paragraf yang terakhir, beliau mengatakan satu saja sukses. Apa ini satu saja? Jadi beliau mengatakan, kalau kita bisa mencetak satu orang penyembah saja, jadi kita akan menganggap bahwa upaya kita dalam menyebarkan gerakan kesadaran Krishna ini sukses. Ya. Jadi Srila Prabhupada mengatakan ini adalah kalimat yang terakhir dari Prakata. Jadi Prabhupada mengatakan, karena itu kami harap agar setiap orang memperoleh manfaat tertinggi dalam mempelajari Bhagavad Gita menurut aslinya, sebagaimana disampaikan di sini. Dan jika satu orang saja menjadi penyembah Tuhan yang murni, maka kami menganggap upaya kami sukses. Jadi di sini kita bisa melihat mood dari Srila Prabhupada. Jadi mood beliau adalah compassion atau welas asih. Beliau ingin menjadikan orang-orang yang tidak sadarakan Krishna itu menjadi sadarakan Krishna. Dan misi beliau yaitu pengajaran kesadaran Krishna. Jadi dengan mengajarkan kesadaran Krishna ini sebenarnya kita membantu orang, begitu membantu sekali. Karena masalah yang utama dalam hidup ini yaitu sebenarnya kehidupan dan kelahiran, perputaran kehidupan dan kelahiran. Itu sebenarnya masalah yang utama. Orang-orang sekarang takut sama virus corona. Takut sama virus corona dan berpikir bahwa saya akan mati kalau saya dapat virus corona. Sekitar 2 minggu yang lalu ada sepupu saya di desa saya di Sumbawa. Jadi dia ini usianya baru 30 tahun, masih muda 30 tahun. Tapi dia sudah meninggal. Dan penyebab meninggalnya itu bukan karena corona. Jadi saya tanya, apa alasannya dia meninggal? Jadi bapak saya menyampaikan, karena rohnya sudah pergi dari badannya. Ya tentu saja. Jadi sepupu saya ini, dia pergi ke toko dan menunggu suaminya di tempat parkir. Dan seketika dia jatuh dan meninggal. Dia jatuh dan meninggal. Hanya sebegitu saja. Jadi kita takut sama corona. Kita hanya berpikir hanya corona yang bisa membunuh kita. Tidak. Jadi masalah itu cara badan ini yaitu janma, mrityu, jara, vyadi akan selalu mengalami 4 hal ini. Janma, kelahiran, mrityu, meninggal, jara, usia tua, vyadi, penyakit. Jadi sebenarnya semua jenis penyakit sudah berada di dalam badan ini, hanya menunggu kapan penyakit itu akan muncul, kapan penyakitnya akan keluar, itu saja. Jadi penyakit yang utama, penyakit yang asli yaitu kelahiran dan kematian. Kalau kita tidak terlahir lagi di dunia ini, itu artinya kita sudah terbebas dari segala jenis penyakit. Itu saja sebenarnya. Makanya hanya kesadaran Krishna yang bisa membantu kita.
samsara artinya perputaran kelahiran dan kematian. Makanya kita menyanyikan lagu ini setiap pagi, samsara dawa nalali daloka. Jadi kita sebenarnya berdoa kepada guru kita bahwa sang guru kerohanian yang bisa menyelamatkan kita dari perputaran kelahiran dan kematian ini, yang diibaratkan seperti sekarang kita sedang terbakar oleh api. Ghana tuam, terbakar oleh api kita. Jadi kehidupan di dunia material ini ibaratnya seperti kita sekarang terbakar. Jadi ada seorang pelacur, ada seorang pelacur yang bernama Pinggala. Ini ceritanya bisa ditemukan dalam Bhagavatam skanda 11. Sudah sampai skanda mana diterjemahkan Srimad Bhagavatam dalam bahasa Indonesia? 10 ya, skanda 10. Ya bagus, lagi 2 skanda. Jadi dalam skanda 11, kalau tidak salah itu bab 3 ya, mungkin kayaknya bab 3, saya lupa. Jadi ada sebuah cerita mengenai seorang pelacur yang bernama Pinggala. Jadi Pinggala ini, dan ceritanya lumayan panjang, tapi pada akhirnya karena Pinggala ini merasa stres, frustasi, tidak mendapatkan pelanggan pada suatu malam. Jadi Pinggala ini akhirnya tiba-tiba sadar bahwa apa yang saya lakukan sebenarnya salah. Saya menjadi seorang pelacur yang begitu remeh, orang yang sangat rendah sekali. Akhirnya Pinggala ini bertobat. Dan di situ dijelaskan dalam skanda 11, Pinggala ini memanjatkan doa-doa yang sangat bagus, yang sangat indah sekali pada Sri Krishna. Dan salah satu doanya beliau mengatakan, samsara kupepatitam disayair musiteksana, grasam kala hinat manam konya statrum adishwaram. Konya statrum adishwaram. Pertama beliau mengatakan, samsara kupepatitam. Samsara artinya kelahiran dan kematian. Kupe artinya sumur yang gelap. Samsara kupe patita. Patita artinya jatuh. Jadi kita sudah terjatuh di sumur yang gelap ini. Apa sumur gelap ini? Yaitu perputaran kelahiran dan kematian. Samsara kupe patita. Makanya Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau bernama Patitapawan. Mereka yang mengangkat orang-orang yang jatuh. Namanya Patitapa. Patita artinya orang yang jatuh, patitapa wan artinya orang yang mengangkat orang yang jatuh. Itu adalah Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi samsara kupe patitam bisayair musiteksana. Apa penyebab kita terjatuh ke sumur yang gelap ini? Bisaya. Bisaya artinya keinginan material. Karena kita memiliki keinginan material, di awal kita adalah semua penduduk dari dunia rohani. Kita memiliki kebebasan sedikit yang diberikan oleh Sri Krishna, dan kita menyalahgunakan kebebasan itu sehingga kita menginginkan sesuatu yang tidak tersedia di dunia rohani, sesuatu yang material. Makanya bisayair musiteksana, kita terjatuh di sumur yang gelap ini. Grasam kala hina atmanam, dan di sumur yang gelap ini ada seekor ular. Apa itu ularnya? Grasam kala, waktu. Ini adalah ularnya. Kita sedang dikunyah dan ditelan oleh ular ini di sumur yang gelap ini. Jadi waktu akan mengalahkan segala sesuatu. Kala. Jadi wajah yang tampan atau usia muda, kekayaan, anak, istri, ayah, kakek, nenek, dan lain sebagainya di dunia material ini akan habis seiring berjalannya waktu. Makanya waktu ini adalah seekor ular yang sedang menggerogoti sedang menelan kita sebenarnya. Grasam kala hinat manam. Konya statrum adiswaram. Lalu siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa mengangkat kita dari sumur yang gelap ini selain Adi Iswaram? Adi Iswaram yaitu Sri Krishna. Ada banyak iswara di dunia ini, termasuk kita juga. Kita dengan keakuan kita yang palsu, kita berpikir bahwa kita juga iswara. Iswara artinya penguasa. Seperti contohnya saya seorang ayah gitu.
atau kepala keluarga. Saya merasa bahwa saya menguasai keluarga ini. Jadi dalam skala yang kecil, kita sebenarnya semua orang di dunia ini mengambil peran sebagai iswara. Entah itu temple manager, temple president, atau apalah, seorang ibu juga yang menguasai anak-anaknya, dan anak kecil yang menguasai anak kecil yang lain. Itu namanya iswara. Nah, semua bertindak sebagai iswara dalam skala yang berbeda. Dan adi iswara. Adi artinya yang tertinggi atau yang utama. Adi iswara artinya Sri Krishna. Konya statrum adi iswara. Jadi siapa lagi yang bisa menyelamatkan kita dari sumur gelap ini selain adi iswara, selain Sri Krishna. Oke, itu prakata. Akhirnya kita selesai selama 1 jam. Kita masih memiliki waktu 30 menit. Kita akan lanjutkan ke kata pengantar. Jadi sebelum melanjutkan ke kata pengantar, kalau memang ada komentar atau pertanyaan dari prabu-prabu semuanya, silahkan. Kalau memang ada, silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Jadi kata pengantar, jadi saya akan, karena kata pengantar ini cukup panjang, jadi saya akan ringkas saja ya. Saya akan ambil beberapa poin saja. Nanti prabu-prabu bisa baca kelanjutannya. Jadi tentu saja di kata pengantar ini dimulai dari Manggala Charana. Jadi Om Agyana Timirandasya itu namanya mantra Manggala Charana atau mantra yang memberikan kemujuran. Karena pertama kita menghaturkan sembah sujud kita kepada guru parampara, kepada guru kita dan parampara, kepada Sad Goswami, hingga Chaitanya Mahaprabhu, dan sampai kepada Sri Krishna, Hei Krishna Karuna Sindhu. Jadi itu. Dan kata pengantar ini diakhiri dengan ada beberapa sloka yang dikutip dari Gita Mahatmya. Jadi Gita Mahatmya ini sebenarnya bisa kita temukan dalam Padma Purana. Jadi Gita Mahatmya ini merupakan bagian dari Padma Purana. Gita Mahatmya artinya sloka-sloka yang mengagungkan tentang Srimad Bhagavad Gita. Jadi di situ Srila Prabhupada di sini ada beliau mengatakan, tetapi sepengetahuan saya bukan hanya di Amerika saja, juga ada banyak di India. Tiada satupun di antara edisi-edisi tersebut dapat dibenarkan sepenuhnya, sebab hampir di dalam setiap edisi Bhagavad Gita itu penulisannya telah mengemukakan pendapatnya sendiri tanpa menyinggung jiwa Bhagavad Gita menurut aslinya. Jadi sudah kita singgung hal ini tadi di awal, bahwa ada banyak edisi Bhagavad Gita dan tidak satupun yang bisa membuat penyembah, karena mereka memberikan pendapat mereka sendiri. Komentatornya memberikan pendapat mereka sendiri. Jadi Prabhupada mengatakan di sini tanpa menyinggung jiwa Bhagavad Gita menurut aslinya. Jadi apa jiwa Bhagavad Gita menurut aslinya? Vedais cacharvair aham eva vedyo. Jadi untuk mengetahui Sri Krishna. Itu saja, untuk mengetahui kebenaran tentang Sri Krishna. Prabhupada menjelaskan seperti halnya kita sakit. Jadi kalau kita sakit, kita pergi ke dokter. Kan? Jadi kita ke dokter, apa yang diberikan oleh dokter? Jadi siapa di sini seorang dokter? Prabu Atmaram adalah seorang dokter di sini. Mana ini Prabu Atmaram? Apa beliau masih di sini? Hanya sudah tidak di sini lagi. Seperti halnya kita sakit, kita pergi mengunjungi dokter. Jadi kita meminta saran dan dokter akan memberikan preskripsi obat apa yang harus diminum untuk menyembuhkan kita. Begitu juga kalau kita mendekati Sri Krishna atau Bhagavad Gita, jadi kita harus mendengarkan apa yang apa arahan pelajaran yang diberikan oleh Sri Krishna. Jadi itu kita ambil.
Jangan ditafsirkan lagi. Karena makna asli Bhagavad Gita itu sebenarnya sudah jelas di dalam setiap slokanya. Di dalam setiap sloka. Tetapi orang yang ingin mencari sensasi, jadi mereka memberikan pendapat mereka sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh Sri Krishna sebenarnya sudah sangat jelas sekali di dalam sloka-sloka Bhagavad Gita. Kenapa diberikan penjelasan lagi oleh Srila Prabhupada dan acarya-acarya sebelumnya? Karena ada banyak orang yang memberikan tafsiran secara salah, makanya diberikan komentar oleh para acarya yang bona fide untuk meluruskan kembali. Jadi kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, ya kita hanya perlu mengikuti saran yang diberikan oleh dokter itu. Jangan lagi kita menafsirkan apa yang dikatakan oleh dokter itu. Jadi dari pernyataan tersebut di atas, apa yang bisa kita simpulkan mengenai mood dari Srila Prabhupada? Jadi kesetiaan, lagi kita berbicara di sini kesetiaan beliau terhadap ajaran yang asli dari Bhagavad Gita. Beliau tidak memberikan penafsiran yang melenceng. Jadi ini namanya setia, chastity. Beliau juga menyinggung tentang siapa yang bisa mengerti Bhagavad Gita. Siapa yang bisa mengerti Bhagavad Gita? Ayo silakan, Prabu-Prabu. Mari kita dengar dari Prabu Satwata. Saya merequest langsung. Siapa yang bisa mengerti Bhagavad Gita? Apa yang Prabhupada katakan? Mereka yang menerima ajaran Bhagavad Gita seperti Arjuna. Apa kualifikasi Arjuna sehingga Arjuna bisa mengerti Bhagavad Gita? Tunduk. Tunduk. Ya, Prabhupada. Di situ dikatakan anasuyawe. Arjuna tidak memiliki rasa iri. Kalau kita memiliki rasa iri, artinya kita tidak tunduk hati. Oke, ada lagi Prabu-Prabu yang lain? Siapa yang bisa mengerti Bhagavad Gita? Ayo kita dengar dari Prabu Sucaru. Silakan. Mereka yang menjadi penyembah Sri Krishna dan juga dalam melakukan hubungan penyembah itu mereka dalam 5 hubungan rasa itu mereka bisa mengerti. Apa itu slokanya, Prabu Sucaru? Lupa. Bhakto si me saka ceti. Ya. Jadi ini adalah satu-satunya kualifikasi kita untuk mengerti Bhagavad Gita, hanya dengan cara menjadi penyembah Sri Krishna. Ada banyak sekali sebenarnya referensi dalam Bhagavad Gita seperti Bhaktyamam abhijanati yawan yaschasmitat vataha, itu dalam bab 18, ada juga dalam bab 11. Apa kata Sri Krishna? Bhaktya tu ananyaya sakya. Bhaktya, bhakti. Jadi banyak sekali dijelaskan bhakti dalam Bhagavad Gita ini. Jadi siapa yang bisa mengerti Bhagavad Gita? Srila Prabhupada. Dalam kata pengantar ini Prabhupada mengutip banyak sekali sebenarnya sloka-sloka dari Bhagavad Gita. Jadi ini sa ewaya maya tedia yoga prokta puratanaha bhakto si me saka ceti rahasyam kietadutama. Jadi Bhagavad Gita, ilmu pengetahuan rohani ini yaitu sifatnya rahasyam, rahasia. Siapa yang bisa mengetahui rahasia ini yaitu hanya penyembah Sri Krishna seperti Arjuna. Arjuna bukan hanya sekedar penyembah Sri Krishna, tetapi Arjuna merupakan kawan dari Sri Krishna. Seperti halnya kita, kalau kita memiliki sebuah rahasia, kepada siapa kita menceritakan rahasia kita? Tentu saja kepada orang-orang terdekat kita. Kalau kita mau curhat, istilahnya ya, curhat. Ya, kita curhat dengan sahabat karib kita. Kita tidak membeberkan semua rahasia kita kepada orang lain, kepada sembarangan orang. Tapi kita menceritakan masalah atau sebuah kebahagiaan yang kita dapatkan, unek-unek dalam pikiran yang sifatnya rahasia, hanya kepada orang terdekat kita saja. Jadi, orang yang terdekat di sini yaitu penyembah Sri Krishna. Nah, kalau kita berpikir, kan semua Pandawa adalah penyembah Sri Krishna. Kenapa Arjuna dipilih oleh Sri Krishna? Kalau kita lihat kualifikasi dari Maharaj Yudhishthira, beliau berada dalam sifat yang begitu satwik, lembut. Jadi hampir jarang sekali beliau marah. Jarang sekali kita temukan Maharaj Yudhishthira marah. Tapi kenapa Arjuna di sini dipilih?
karena Arjuna adalah orang yang paling dekat di antara semua Pandawa kepada Sri Krishna. Jadi secara intim hubungan Krishna dan Arjuna. Bhakto si me saka ceti. Dan di sini ya ini Krishna bisa dimengerti hanya melalui proses bakti. Prabhupada juga menjelaskan ada 5 rasa pokok dalam pelayanan bakti. Jadi ini adalah hal yang umum yang sudah diketahui oleh banyak penyembah. Jadi ada namanya Santa rasa, Dasya rasa, Sakya rasa, Vatsalya rasa, dan Madhurya rasa. Jadi semua kelima tahapan rasa ini jadi bisa dirasakan oleh penyembah sesuai dengan mood mereka. Seperti halnya Hanuman contohnya di sini. Jadi mood Hanuman ini hanya sebagai pelayan saja. Jadi ada sebuah cerita dalam Sri Chaitanya Charitamrita di mana Hanuman mengambil inkarnasi beliau sebagai seorang penyembah yang bernama Murari Gupta ya, di Nawadwip. Di sini sebenarnya di Antardwip. Jadi Murari Gupta ini adalah penyembah Sri Rama karena Murari Gupta ini adalah Hanuman. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu datang menemui Murari Gupta dan mengatakan, tolong tinggalkan Sri Ram dan pujalah Sri Krishna. Tapi Murari Gupta mengatakan, oh tidak, saya tidak bisa melakukan itu. Jadi ini adalah mood dari Hanuman. Dan dalam pertemanan seperti para Gopa, pada Sri Krishna, Vatsalya, Ibu Dewaki atau Ibu Yashoda, dan Madhurya seperti para Gopi. Dan Santa rasa seperti contohnya serulingnya Sri Krishna, batu-batu di Brindawan, pohon-pohon di Brindawan. Jadi semua kepribadian di Brindawan merupakan penyembah Sri Krishna. Termasuk debu di Brindawan, rumput di Brindawan. Mereka semua adalah penyembah Sri Krishna. Asam aho charanare nujusam ahamsam Brindavanam kimapigul malatau sadimam yadus tiajam swajanam aryapatam cahitwa bhejur mukunda padawem srutibir bimegriya. Jadi ini adalah doa Uddhava. Uddhava mengatakan asamahu charanarenu jusam aham swam Brindavanam kim api gulma latau sadim. Kim api gulma latau usadi. Jadi Uddhava mengatakan jika saya diberikan sebuah karunia, saya akan meminta sebuah karunia supaya saya dijadikan sebagai rumput di Brindawan. Kim api gulma. Gulma artinya tanaman melata. Apa ya bahasa Balinya bon. Bon, menjadi bon. Tanaman melata. Kim api gulma latau shadi au shadi atau menjadi tanaman-tanaman herbal di Brindawan, rumput-rumput herbal di Brindawan. Karena asamaho carana renu jusam ahamsyam. Carana renu. Apa artinya carana renu? Sudah bhakata carana renu bhajana anukula. Jadi lagu ini menjelaskan sudah bhakata carana renu. Jadi debu kaki Padma seorang penyembah murni. Sudah bhakta. Carana renu artinya debu kaki Padma. Bhajana anukula. Bhajan anukul. Ada yang namanya anukul dan pratikul. Anukul, pratikul. Anukul artinya begitu menguntungkan. Dan pratikul artinya merugikan. Jadi bhajana anukul. Jadi kaki Padma debu penyembah itu adalah bhajana anukul. Begitu menguntungkan sekali untuk kemajuan kita dalam kesadaran Krishna. Jadi harus diambil. Makanya Uddhava berdoa supaya menjadi rumput di Brindawan karena mereka bisa mendapatkan asam aho charanare nujusam ahamsam. Dari debu kaki Padma dari para gopi di Brindawan. Apa spesialnya para gopi? Mapigul malatau sadinam. Ya dustyajam swajanam. Dustyajam swajanam. Dustyajam. Tiajam. Apa artinya tiajam? Sarwa dharman parityaja. Tiaja artinya meninggalkan. Dustyajam artinya susah untuk ditinggalkan. Apa yang paling sulit untuk ditinggalkan? Swajanam. Keluarga. Seperti suami, anak, istri.
orang tua. Ini adalah hal yang paling mengikat di dunia ini. Swajanam. Sulit sekali untuk ditinggalkan. Betul? Bagi prabu-prabu yang gerihasta, terkadang kalau memiliki anak, apalagi anak masih kecil, ya, kalau kita tidak, kalau mereka pergi bermain dan pulang, teman-temannya sudah pulang, tapi anak kita belum pulang, betapa khawatirnya kita. Mengapa? Karena kita begitu terikat. Begitu juga dengan anak, istri atau suami. Suami yang telat pulang kerja, istrinya cemas di rumah. Karena begitu terikat. Ini namanya swajanam. Dustiajam, swajanam. Sulit sekali untuk meninggalkan anggota keluarga, sanak keluarga. Tapi apa yang dilakukan oleh para gopi? Ketika Sri Krishna meniup seruling beliau di malam hari di tengah hutan. Ketika itu para gopi langsung meninggalkan keluarga mereka dan berlari ke hutan. Swajanam Arya Patam Cahityam Bhejur Mukunda Padawem Srutibir Vimrigyam. Jadi para gopi ini begitu gampang sekali untuk mendapatkan Sri Krishna. Bhejur Mukunda Padawem Srutibir Vimrigyam. Sedangkan para rishi, para yogi, mereka memerlukan waktu yang begitu lama sekali untuk mendapatkan karunia Sri Krishna. Bahkan mereka harus mempelajari Srutibir Vimrigyam, mempelajari semua kesusastraan Weda. Sulit sekali untuk mendapatkan Sri Krishna. Tapi para gopi begitu gampang sekali. Sehingga Uddhava berdoa supaya saya dijadikan rumput di Brindawan. Ya. Jadi menjadi rumput di Brindawan merupakan sebuah posisi yang begitu tinggi. Ya. Oke, selanjutnya beliau mengatakan itu disebut swarupa. Dengan proses bakti seorang dapat dihidupkan kembali swarupa tersebut, dan tingkat itu disebut swarupa siddhi, penyempurnaan kedudukan dasar kita. Jadi kelima hal itu atau proses pelayanan bakti disebut swarupa. Swarupa jiwera hoy krishnira nityadas. Jadi kita adalah pelayan Krishna yang kekal. Tapi sekarang kita menutupi swarupa ini dengan kesadaran material. Nah, kalau kita kembali menghubungkan diri dalam pelayanan bakti kepada Sri Krishna, maka swarupa ini akan menjadi swarupa siddhi atau kesadaran yang disempurnakan kedudukan dasar kita. Oke, poin yang lainnya yaitu apa yang terjadi setelah Arjuna mendengar Bhagavad Gita. Jadi apa yang terjadi setelah Arjuna mendengar Bhagavad Gita? Prabhupada mengatakan setelah mendengar Bhagavad Gita dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, Arjuna mengakui Krishna sebagai Param Brahma, Brahman yang paling utama. Setiap makhluk hidup adalah Brahman, tetapi insan yang paling utama, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa adalah Brahman yang paling utama. Jadi kita bisa lihat perbedaan antara Arjuna dengan Maharaja Dhritarashtra. Apa yang terjadi dengan Arjuna setelah mendengar Bhagavad Gita? Beliau menjadi sadarakan Krishna. Tetapi apa yang terjadi dengan Maharaja Dhritarashtra setelah mendengar Bhagavad Gita? Seperti batu yang direbus. Tetap utuh. Prabhupada mengatakan, nanti dalam bab 1 kita akan bahas mengenai hal ini, tapi ya tidak apa-apa, sekarang juga boleh. Jadi Prabhupada mengatakan, Maharaja Dhritarashtra sebenarnya tahu kalau Sri Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tapi masih juga beliau ini ngeyel. Karena beliau begitu terikat dengan Duryodhana, anak-anak beliau, para Kurawa. Jadi beliau membangkang. Jadi beliau tahu Krishna adalah Tuhan, tapi ya sudah, karena beliau terikat dengan anak-anak beliau, makanya beliau tidak ingin menyerahkan Hastinapur kepada Maharaja Yudhishthira. Jadi setelah mendengar Bhagavad Gita, hati Arjuna menjadi luluh, sementara Maharaja Dhritarashtra setelah mendengar Bhagavad Gita tidak terjadi apa-apa. Bahkan Sanjaya sekalipun hatinya menjadi luluh. Sanjaya sekalipun langsung menangis, mengeluarkan air mata setelah mendengarkan Bhagavad Gita ini. Apa kata Sanjaya? Ityaham vasudevasya partasya cha mahatmanah samwadam imam asrausham adbhutam romaharsanam. Jadi apa yang terjadi kepada Sanjaya? Ityaham vasudevasya partasya cha mahatmanah. Jadi Sanjaya mengatakan setelah mendengar percakapan dua roh yang agung ini,
yaitu Partha atau Arjuna, dan Vasudewa Sri Krishna. Partasyaca Mahatmana. Samwadam Imam Asrausam. Asrau artinya mendengar. Adbhutam Roma Harsanam. Apa yang terjadi kepada Sanjaya? Roma Harsana. Apa artinya Roma Harsana? Roma Harsana artinya bulu badan beliau merinding. Mahaprabhu Kirtanan Nritya Gita Wadrita Madhyan Manasura Sena. Romanca Kampasru Tarangga Bagi. Jadi romanca. Jadi guru kerohanian dijelaskan ketika Mahaprabhu Kirtanan Nitya Gita. Ketika mereka menyanyikan keagungan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi bulu badan mereka berdiri. Ini adalah salah satu ciri-ciri dari kebahagiaan rohani. Jadi Sanjaya mendapatkan kebahagiaan rohani setelah mendengar Bhagavad Gita. Arjuna menjadi lebih sadar akan Krishna. Tentu saja Arjuna selamanya sadar akan Krishna. Tapi beliau sedang diberikan kebingungan oleh Sri Krishna dengan tenaga dalam Sri Krishna. Jadi seolah-olah Arjuna merasa kebingungan. Tetapi Maharaja Dhritarashtra tidak merasakan apa-apa. Karena mentalitas mendengar juga perlu sekali. Dengan mentalitas apa kita mendengarkan Bhagavad Gita, maka hasil yang kita dapatkan akan berbeda. Jadi kalau kita mendengar dengan tunduk hati, kita ingin mendapatkan informasi tentang Sri Krishna, kita ingin mendalami cinta kita kepada Sri Krishna, maka kita akan dapatkan itu dengan mendengarkan Bhagavad Gita. Tapi hanya kalau kita memiliki motivasi yang lain, kita akan mendapatkan hasil yang lain juga. Lagi sedikit ya, ini sudah 1,5 jam, tapi lagi beberapa slide saja. Apa sebenarnya Bhagavad Gita itu? Maksud Bhagavad Gita ialah untuk menyelamatkan manusia dari kebodohan kehidupan material. Sudah kita bahas di awal tadi. Jadi lagi kita menemukan mood dari Srila Prabhupada di sini. Dan misi beliau untuk menyebarkan kesadaran Krishna. Apa tujuan khusus Krishna turun ke alam material? Yaitu paritranaya sadunam, vinasaya chaduskritam, dharma samstapanartaya. Srila Prabhupada khususnya menyebutkan di sini mengenai dharma samstapanartaya. Turun khususnya untuk menegakkan kembali tujuan hidup yang sebenarnya apabila manusia lupa akan tujuan itu. Jadi tujuan hidup manusia ini yaitu untuk mencapai Wisnu. Nate vidu swarta gatim hi Wisnu. Nate vidu swarta gatim hi Wisnu. Kebanyakan orang di dunia ini tidak mengetahui bahwa tujuan tertinggi hidup yaitu untuk mencapai Wisnu. Nate vidu swarta gatim hi Wisnu durasaya ye bahirartamaninam andhaya tandair upaniyamanam tipi satantrayam urudam nibadah. Prahlad Maharaj mengatakan pemimpin di dunia ini mereka buta dan orang yang dipimpin juga buta. Jadi apa hasilnya? Orang buta dipimpin oleh orang yang buta. Jadi mereka akan jatuh sama-sama ke dalam selokan. Nate vidu swarta gatim hi Wisnu. Kebanyakan pemimpin di dunia ini tidak tahu tujuan hidup itu apa. Dan orang yang dipimpin juga tidak tahu apa tujuan hidup menjadi manusia. Hingga akhirnya sama-sama terjeblos ke neraka. Apa hal pokok yang dibahas dalam Bhagavad Gita? Jadi ini adalah ada 5 hal pokok sering kita dengar ya, Iswara, Jiwa, Prakriti, Kala, dan Karma. Jadi di antara kelima ini yang 4 pertama ini adalah sifatnya kekal dan yang terakhir tidak kekal. Jadi Prakriti ini alam semesta material ini sifatnya kekal. Oke, sifatnya kekal, tetapi pengertiannya yaitu terkadang tercipta dan juga disembunyikan, manifest dan tidak termanifestasi. Tetapi Prakriti ini adalah kekal, karena Prakriti merupakan tenaga Sri Krishna dan tenaga Sri Krishna selalu kekal. Tetapi karma bisa diganti, tidak kekal. Jadi karma yang bisa diubah, yang keempat lainnya tidak bisa diubah, sifatnya kekal. Bagaimana cara seorang mendekati tempat tinggal Tuhan Yang Maha Esa? Jadi Srila Prabhupada mengutip Bhagavad Gita bab 8 sloka 5, anta kali camam ewa smaran mukta kaliwarang. Jadi dengan mengingat Sri Krishna ketika meninggalkan badan ini. Nah, terakhir kesimpulan. Akhir kata, Bhagavad Gita adalah kesusastraan rohani yang harus dibaca dengan teliti sekali.
Oke, jangan hanya membaca seperti kita baca koran, teng, 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 oke, habis selesai. Tapi harus dibaca dengan teliti sekali. Gita sastram idam punyam ya patet prayata humam. Kalau seseorang mengikuti ajaran Bhagavad Gita sebagaimana mestinya, ia dapat dibebaskan dari segala kesengsaraan dan kecemasan hidup. Ahar nidra bhaya maitunamca. Jadi ada 4 tendensi dalam hidup ini. Ahar, makan, nidra, tidur, bahaya, membela diri, maitunamca, berketurunan. Srila Prabhupada menjelaskan, bahaya adalah tendensi yang paling tinggi dirasakan oleh umat manusia, oleh semua makhluk hidup, terutama umat manusia, bahaya. Kenapa kita menyewa security atau menyewa satpam, atau kenapa kita selalu mengunci pintu di malam hari pada saat kita tidur? Karena kita selalu khawatir. Tapi dengan mempelajari Bhagavad Gita, mengikuti, kita dibebaskan dari segala kesengsaraan dan kecemasan hidup. Kita selalu merasa cemas. Cemas akan orang yang miskin, cemas dengan apa yang harus saya makan. Apa yang harus saya makan besok. Dan orang yang kaya, cemas dengan bagaimana caranya supaya kekayaannya tidak dirampok oleh orang lain. Jadi entah kita Indra atau kita Indra Gopa, Indra artinya Raja Surga, Indra Gopa artinya sebuah insek. Apa itu insek? Ya, sebuah insek. Jadi semua orang memiliki kecemasan hidup. Tapi kalau kita mengikuti ajaran Bhagavad Gita, kita akan bebas dari kecemasan hidup. Jai Srila Prabhupada, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jadi karena sudah 1,5 jam, lewat 3 menit, jadi saya akhiri di sini. Kalau ada pertanyaan, saya bisa buka. Mungkin kita luangkan 5 menit kalau memang ada. Tetapi kalau tidak ada, saya akan tutup kelas hari ini dan kita akan berjumpa hari Sabtu depan jam 1 jam lebih awal. Ya. Jam 1 waktu Indonesia Barat. Silakan Prabu kalau memang ada komentar terakhir. Krishna Prabu. Ya, Prabu Sundarananda. Hare Krishna. Apa? Gini Prabu, saya mau tanya, ketika perang di Kurukshetra, apakah hanya Arjuna, Sanjaya, dan Dhritarashtra yang mendengar tentang Bhagavad Gita ini, percakapan Bhagavad Gita ini? Ya Prabu. Oke. Apakah hanya Arjuna, Maharaja Dhritarashtra, dan Sanjaya yang mengetahui tentang percakapan kedua ini? Tidak. Ada juga seperti kakek Bhisma, beliau mengetahui. Beliau adalah salah satu Mahajana. Dan ada banyak para dewa sebenarnya. Ada banyak para dewa yang sedang mendengarkan Bhagavad Gita pada saat itu. Tapi tidak kelihatan secara kasat mata. Jadi tidak hanya Arjuna, Sanjaya, dan Maharaja Dhritarashtra saja. Dan Vyasa Dewa sekalipun, walaupun beliau tidak berada di lokasi tersebut di Kurukshetra, tapi beliau juga sedang bisa mendengarkan percakapan antara Krishna dan Arjuna. Jadi tidak hanya 3 orang ini saja, tapi banyak seperti para dewa Brahma juga mendengarkan Bhagavad Gita. Dewa Brahma dan dewa-dewa agung lainnya, Siwa juga muncul. Jadi kakek Bhisma juga mendengarkan Bhagavad Gita. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Kalau tidak ada, tanya Prabu. Oke, Prabu Wirabadra, Hare Krishna. Hare Krishna Prabu. Mengenai setelah mendengar Bhagavad Gita, kan tadi diceritakan Dhritarashtra itu sulit sekali setelah mendengar Bhagavad Gita, tapi dia tidak mengalami perubahan itu. Betul. Seperti dicontohkan tadi kita merebus batu. Nah, kalau untuk kondisi saat ini, Bapak, kan saat ini kan banyak sekali istilahnya orang-orang itu ya dari segi material, intelek gitu lah.
orang-orang yang sarjana semua itu, tapi mereka juga kok tidak bisa memahami Bhagavad Gita. Banyak juga orang-orang, ini contohnya di sekolah-sekolah tinggi Hindu nih, ya. Maaf nih, ini material sedikit nih. Dia kuliah tuh di India, kuliahnya di India, tapi setelah kembali ke Indonesia kok tidak bisa memahami Bhagavad Gita itu. Itu gimana itu kira-kira, Pak Bu? Betul. Ya, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di India juga banyak orang yang tidak mengerti tentang Bhagavad Gita. Jadi dijelaskan dalam ada sebuah Upanishad, apa itu namanya? Manduka Upanishad. Jadi di situ dijelaskan, Nayam Atma Prawachanena Labhyo Na Medhayana Bahuna Srutena. Nayam Atma. Jadi dijelaskan Atma, kata Atma ini menarik sekali dalam bahasa Sanskerta. Atma bisa diartikan sebagai badan, Atma bisa diartikan sebagai indria, Atma bisa diartikan sebagai sang roh, dan Atma juga bisa diartikan sebagai Sri Krishna. Karena Sri Krishna adalah Atma juga. Jadi di situ Sri Krishna mengatakan, Nayam Atma Prawachanena Labhyo Na Medhayana Bahuna Srutena. Jadi Krishna mengatakan, aku tidak bisa dimengerti hanya dengan kecerdasan otak material belaka. Nayam Atma Prawachanena. Jadi ada banyak sarjana, ada banyak sarjana-sarjana terpelajar yang mempelajari Bhagavad Gita, tapi mereka dibingungkan. Mereka tidak mengerti Bhagavad Gita. Kenapa? Kembali lagi, Bhaktyamam Abhijanati. Karena mereka tidak memiliki cinta kepada Sri Krishna. Jadi yang bisa mengerti Bhagavad Gita ya hanya orang-orang yang memiliki bakti kepada Sri Krishna. Walaupun orang itu memiliki titel seperti sarjana atau profesor dan lain sebagainya, kalau mereka bukan penyembah, jadi mereka tidak bisa mengerti Bhagavad Gita, tidak bisa mengerti Bhagavad Gita. Karena beliau mengatakan bahuna srutena, sruta artinya kecerdasan material, intelektual. Bahu artinya banyak sekali. Bahuna srutena, bahuna srutena. Mereka tidak bisa mengerti Sri Krishna, walaupun memiliki titel seperti profesor sekalipun, karena mereka tidak memiliki bakti kepada Sri Krishna. Karena bakti ini sebenarnya sesuatu yang bersifat rahasia, yang bisa kita dapatkan kalau Sri Krishna ingin memberikannya kepada kita. Kalau Krishna tidak ingin memberikan bakti ini kepada kita, ya kita tidak akan pernah mendapatkannya. Karena ini adalah rahasia. Seperti yang saya telah sampaikan tadi, kita menyampaikan sebuah rahasia dalam hidup kita hanya kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi para bhakta, yaitu orang yang paling dekat dengan Sri Krishna. Jadi ada sebuah insiden, ada seorang Maharaj yang bernama Maharaj Bhakti Tirtha. Beliau sudah berpulang lama sekali. Tapi beliau merupakan salah satu penyebar buku yang lumayan dikenal pada tahun 1970-an. Jadi beliau adalah murid Srila Prabhupada dari Amerika, tetapi beliau memiliki badan yang hitam, berkulit hitam. Jadi beliau bernama Bhakti Tirtha Maharaj. Prabu nanti yang penasaran dengan wajah beliau bisa cek di Google, atau kalau cari di YouTube ada beberapa kelas beliau di YouTube. Jadi Maharaj Bhakti Tirtha, beliau melakukan preaching, pengajaran di universitas-universitas di Amerika. Jadi suatu hari beliau pergi ke salah satu universitas dan bertemu dengan seorang profesor di situ, di universitas itu. Dan ketika mereka berdiskusi mengenai agama dan mengenai Bhagavad Gita, jadi Maharaj Bhakti Tirtha membawa Bhagavad Gita pada saat itu dan langsung menyodorkan Bhagavad Gita ini kepada profesor ini. Akhirnya profesor ini mengatakan, "Oh, Bhagavad Gita. Ya, saya tahu Bhagavad Gita ini. Oh, saya juga membaca Satsandarbha. Jiwa Goswami, Satsandarbha. Wah, beliau menuliskan Satsandarbha ini dengan begitu manis sekali." Akhirnya Maharaj Bhakti Tirtha berpikir, ini adalah aset besar ini yang bisa kita jadikan, yang kita bisa dapatkan ini. Karena
kalau kita bisa menjadikan seorang profesor penyembah, karena orang yang seperti profesor atau orang yang memiliki jabatan tinggi akan didengar oleh publik. Jadi Maharaj Bhaktititha berpikir, kalau bisa saya jadikan profesor ini penyembah, kita akan mendapatkan kesuksesan yang besar ini. Jadi setelah mereka berdiskusi mengenai Jiwa Goswami, Satsandarbha, setelah beberapa menit profesor ini ngambil rokok, langsung bakar rokoknya dan ngisap rokok. Dan akhirnya Maharaj Bhaktititha berpikir, oh ternyata saya salah. Ternyata saya salah. Jadi profesor ini sebenarnya tidak mengerti apa-apa tentang Jiwa Goswami, tentang Satsandarbha. Walaupun profesor ini sudah membaca, tapi hasilnya. Jadi apa buktinya kalau kita sudah makan sesuatu? Apa buktinya? Yaitu perut kita merasa kenyang dan kita terbebas dari rasa lapar. Ya. Jadi apa buktinya kita mengerti Bhagavad Gita? Kita akan terbebas. Pertama, kita akan mendapatkan kebahagiaan, dan yang kedua, kita akan terbebas dari rasa lapar rasa lapar terhadap kepuasan indria. Jadi di situ kita bisa menilai apakah orang itu benar-benar mengerti Bhagavad Gita atau tidak. Kalau orang terbebas dari keinginan material, itu artinya dia mengerti Bhagavad Gita. Tapi kalau masih memiliki banyak keinginan material, jadi mereka tidak mengerti Bhagavad Gita. Dan itu bisa dimengerti hanya melalui proses bakti. Walaupun seorang profesor sekalipun, orang yang terpelajar kelihatannya secara kasat mata material. Tapi kalau mereka tidak memiliki bakti, ya tidak bisa mengerti tentang Krishna. Kembali lagi ke dalam Bhagavad Gita. Bhaktiya mam abhijanati. Hanya melalui bakti saja. Oke. Terima kasih banyak. Karena sudah 13 menit saya melampaui dari waktu yang kita sepakati. Jadi akan saya tutup. Kalau memang ada pertanyaan, bisa ditanya nanti. Minggu depan, hari Sabtu bisa ditanya mengenai sesi ini. Dan nanti di grup chat, di WhatsApp, saya akan berikan apa yang harus dibaca. Terima kasih banyak. Wancakalpatarubhyaca, kripasindhubhya evaca, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Krishna.